Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam hadis yang ke-29, di mana kita telah menyebutkan di pertemuan sebelumnya tentang kemuliaan solat dan beberapa hukum-hukum seputar solat sunnah, yang tentunya di dalamnya terdapat keutamaan, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Solat sunnah itu untuk menyempurnakan solat wajib kita. Oleh karenanya disebut dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab nanti pada hari kiamat dari amal-amal manusia adalah solatnya. Qala, kemudian beliau berkata, yaqulu rabbuna jalla wa az, Tuhan kita Allah azza wa jalla berfirman li malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, dan tentu Allah lebih tahu tentang keadaan makhluknya. Unduru fi salati abdi, kata Allah kepada malaikat, wahai para malaikat, lihatlah solat-solat hambaku itu, atammaha am naqasaha, apakah dia telah sempurna solatnya atau masih kurang. Wa in kanat tamatan kutibat lahu tamah, apabila solatnya telah sempurna maka tuliskan untuknya kesempurnaan. Wa in kanatin naqasa minha syai'a, namun apabila salatnya masih kurang, qala, maka Allah berfirman, unduru, lihat lagi wahai malaikat, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya salat sunnah, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i, maka sempurnakan solat fardunya yang kurang itu dengan solat-solat sunnahnya. Maka malaikat pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Maka dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat sunnah itu akan menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Kalau ada kekurangan di dalamnya, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Nah, dari sini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sunnah itu. Iya. Dan juga Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang lain bagi orang yang memperbanyak sholat sunnah, bahwa dengan memperbanyak sholat sunnah ini akan memasukkan seseorang ke dalam surga, bahkan berada pada derajat yang tinggi dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami, beliau bercerita, aku pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, maka aku pun mempersiapkan air wudu untuk Nabi dan segala yang diperlukan oleh Nabi. Maka Nabi SAW pun berkata kepadaku, sal, mintalah sesuatu, aku akan beri. Tawaran Nabi kepada sahabat Rabi'ah ini. Fakultu, maka ditawari oleh Nabi seperti itu, aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepadamu supaya nanti di surga bisa menemanimu. Ini sahabat ini permintaannya luar biasa. Minta supaya menemani Nabi nanti di dalam surga. Nabi bersabda, awa ghaira dzalik, atau permintaan yang lain saja. Soalnya permintaannya terlalu berat, karena Nabi tentunya berada di surga yang paling tinggi. Nah, ini sahabat minta supaya menemani Nabi SAW di dalam surga. Sampai kata Nabi, atau yang lain saja. Kata sahabat ini, huwa dzak, itu saja ya Rasul yang aku minta. Maka Rasul bersabda, fa'a inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, maka bantu saya terhadap dirimu agar kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Maksudnya kata ulama, memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini amalan yang bisa menyebabkan seseorang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di dalam surga. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, juga disebutkan dalam hadis Mi'dan bin Abi Talhah al-Ya'muri, di mana beliau pernah meriwayatkan dari maula Rasulullah SAW yang bernama Sauban, bahwa Sauban berkata kepada Nabi, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahul jannah, au qalat bi ahabbil a'mali ilallah. Kata sahabat Sauban, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku suatu amalan yang amalan ini paling dicintai oleh Allah, dan amalan ini adalah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Ditanya seperti itu, Nabi diam. Summa sa'altuhu saniyah, lalu aku tanya lagi pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Fasakata, Nabi tetap diam. Fasa'altuhu salisah, lalu aku tanya lagi pertanyaan yang sama untuk yang ketiga kalinya. Maka ketika itu Rasulullah menjawab, alaika bikasratis sujudi lillah. Kalau kamu mau amalan yang seperti itu, amalan yang paling dicinta oleh Allah, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, wajib bagi kamu dan hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena kamu tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud, melainkan Allah akan angkat derajatmu, wa hutta biha anka khati'ah, dan Allah akan hapuskan satu dari kesalahan kamu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini keutamaan dari sholat sunnah itu. Nah,
telah kita terangkan bahwa yang namanya sholat sunnah terbagi dua. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Sebagian ulama membahasakan sholat sunnah dawatul asbab dengan sholat sunnah ghairu zawatil asbab. Ini sholat sunnah yang punya sebab, dan ada sholat sunnah yang tidak punya sebab. Nah, itulah yang diistilahkan dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dia sholat 2 rakaat. Kapanpun dia sholat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baik pagi, siang, sore, malam dia sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini disyariatkan, tetapi harus menjauhi waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, para ulama menyebutkan ada 5 waktu terlarang itu, yang dimana seorang muslim tidak boleh mengerjakan sholat di 5 waktu terlarang ini. 5 waktu yang terlarang ini diterangkan dalam sejumlah hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu kata Nabi. Dalam hadits ini Nabi sebutkan ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di 3 waktu itu dan menguburkan jenazah-jenazah kita di 3 waktu itu. Apa itu? Yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'. Yang pertama, ketika matahari mau terbit sampai dia terbit, yakni hatta tartafi'a, sampai dia mulai meninggi. Sampai dia mulai meninggi. Itu waktu terlarang untuk sholat. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imunidh dhahirah hatta tamilas syams, ketika matahari berada tepat di atas langit, tepat di atas kepala kita, sampai matahari itu mulai condong ke arah barat, karena sudah masuk waktu zuhur ketika itu, waktu zawal. Itu waktu yang kedua. Yang ketiga, wahina tadayyafus syamsu lil ghurub, yaitu ketika matahari mau terbenam sampai terbenamnya. Karena kalau sudah terbenam masuk waktu maghrib. Nah, di situ baru disyariatkan sholat maghrib. Hadis sahih riwayat Muslim. Diterangkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menerangkan 2 waktu sholat lagi yang dilarang. Kata Nabi, la sholata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari mulai meninggi. Nah, makanya tidak ada yang namanya ba'da subuh, karena Nabi memang larang. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu, dan tidak ada sholat kata Nabi setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Makanya tidak ada yang namanya ba'diyah asar, karena sholat di waktu itu sudah dilarang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari 2 hadis ini bisa disimpulkan ada 5 waktu yang terlarang untuk sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari mau terbit. Itu waktu yang pertama. Setelah sholat subuh sampai matahari mau terbit, waktu yang terlarang untuk sholat. Yang kedua, ketika matahari mau terbit sampai berdiri 1 tombak. Kira-kira kata para ulama, ketika matahari mau terbit 15 menit setelahnya. Nah, itu juga waktu yang terlarang. Nah, kapan sudah lewat itu boleh untuk sholat syuruk namanya. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas langit, yaitu tepat berada di atas kepala kita, sampai matahari itu mulai condong ke arah barat, yang menunjukkan waktu zawal, itulah awal waktu sholat zuhur. Yang keempat, ketika setelah sholat asar sampai matahari mau terbenam. Itu waktu yang keempat dilarang. Setelah sholat asar sampai matahari mau terbenam. Dan waktu yang kelima, ketika matahari mau terbenam sampai betul-betul terbenam. Nah, setelah terbenam betul-betul, barulah disyariatkan sholat maghrib. Nah, itulah 5
waktu yang dimana kaum muslimin dilarang oleh Nabi SAW untuk sholat pada waktu itu. Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama kata Imam Nawawi sepakat lis salawati laisat laha asbab, untuk solat yang tak punya sebab, ini solat sunnah mutlak ya, la yajuzu fi'luha fitilkal awqat al manhiyah, ndak boleh dilakukan di waktu yang terlarang itu, kata Imam Nawawi, dan ulama sepakat akan hal tersebut. Nah, dinukilkan ijma' sama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, ulama berselisih pendapat kalau sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah laha zawatul asbab, yang punya sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah wudu. Nah, ulama beda pendapat dalam hal ini, apakah sholat zawatul asbab juga dilarang di waktu yang terlarang? Maka menurut ulama Syafi'iyah bahwa sholat zawatul asbab boleh walaupun di waktu-waktu terlarang. Nah, kenapa boleh? Karena secara umum Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, Nabi tidak menyebutkan waktunya, baik di waktu yang boleh maupun di waktu yang terlarang. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW terkait dengan orang yang lupa atau ketiduran sholat, kata Nabi dalam hadits yang sahih, man nama an sholatin aw nasiya anha fawaqtuha hina dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Kata Nabi, barang siapa yang tertidur dari mengerjakan sholat atau dia lupa sholatnya, maka waktunya dia sholat ketika dia ingat. Tidak ada kafarah bagi dia kecuali dia mengerjakan sholat pada saat dia ingat. Nah, makanya misalnya ada orang yang ketiduran sholat, bangun pas selesai sudah sholat subuh, bahkan sudah mau terang. Nah, kapan dia sholat? Sholat ketika itu di waktu yang terlarang, Ustadz, walaupun di waktu yang terlarang. Karena yang namanya zawatul asbab boleh walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Nah, ini pendapat dari mazhab ulama Syafi'iyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari waktu yang terlarang untuk sholat fardu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah, apabila iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi yang namanya sholat sunnah, kecuali yang kita kerjakan adalah sholat yang telah diiqamati itu. Jadi kalau misalnya kita taruhlah mau sholat sunnah, sementara muadzin sudah menegakkan qomat dia sudah, kitanya masih sholat sunnah, maka batalkan sholat sunnah itu berdasarkan hadits ini. Idza uqimatis sholah, kalau sholat telah diiqamati, fala sholata illal maktubah, tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat yang telah diiqamati itu. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian telah kita sebutkan macam-macam sholat sunnah di pertemuan sebelumnya, dan terakhir kita membahas tentang sholat sunnah tasbih, di mana dalam sholat sunnah tasbih itu kita bertasbih sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Ucapannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika berdiri 15 kali, ketika ruku 10 kali, ketika i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, bangkit dari sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali. Itu 1 rakaat 75 kali membaca tasbih, dan dia kerjakan 4 rakaat seperti itu sehingga totalnya 300 kali tasbih. Nah, itu namanya Pak sholat sunnah tasbih. Kata Nabi SAW, kalau kau mampu kerjakan tiap pekan, kerjakan tiap pekan. Kalau kau mampu kerjakan tiap bulan, kerjakan tiap bulan. Kalau tidak mampu, maka minimal sekali seumur hidup. Sholat sunnah tasbih namanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian apalagi di antara sholat sunnah yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Nabi?
Solat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi berikutnya adalah solatul qadim minas safar. Solat ketika orang baru datang dari safar, dari bepergian. Nah, ketika orang safar kemudian dia datang ke rumahnya, disunnahkan solat sunnah 2 rakaat. Namanya solat sunnah baru pulang dari safar. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam hadis Ka'ab bin Malik, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari safar berpergian, bada'a bil masjid. Beliau datang ke masjid dulu. Fayarka'u fihi raq'ataini. Lalu beliau salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah baru datang dari safar, summa jalasa linnas, kemudian beliau duduk untuk duduk bersama manusia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata ulama, berdasarkan hadis sahih ini menunjukkan sunnahnya orang yang baru datang dari safar berpergian untuk sholat sunnah 2 rakaat. Untuk sholat sunnah 2 rakaat, baik dia sholat di masjid atau dia sholat di rumahnya. Boleh sholat di masjid, boleh juga sholat di rumahnya. Nah, ini para jamaah, makanya kalau kita lagi safar perjalanan pulang ke rumah, kalau kita sanggup ya, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, sunnah, niat di dalam hati, sholat sunnah baru datang dari safar. Baik, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian diantara sholat sunnah juga yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sholat istikharah. Nah, ini mungkin sudah familiar di tengah kita, namanya sholat istikharah. Istikharah itu dari kata khiyarah. Khiyarah artinya pilihan. Sholat istikharah artinya sholat minta pilihan. Ketika kita misalnya melakukan suatu perkara, kita ragu maju atau mundur ini, maka disunnahkan sholat istikharah namanya. Baik ketika kita mau nikah misalnya, atau kita mau safar misalnya, atau kita mau bekerja misalnya, mau melamar pekerjaan misalnya, atau dalam urusan-urusan yang lain, maka disunnahkan sholat sunnah istikharah. Artinya sholat minta pilihan mana yang terbaik, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Nah, terkait dengan sholat istikharah ini, dalilnya dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Al-Bukhari. Disebutkan kana Rasulullah sallam yu'allimunal istikharah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tentang istikharah fil umuri kama yu'allimuna surah minal Quran. Nabi ajarkan kami tentang sholat istikharah sebagaimana Nabi ajarkan kami satu surat di dalam Quran, di mana Nabi bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang dari kalian berkeinginan untuk suatu urusan, falyarka raq'ataini min ghairil faridah, hendaknya dia sholat sunnah istikharah, bukan sholat wajib, sholat sunnah, summal yakul, kemudian dia berdoa dalam sholat istikharahnya itu. Nah, inilah doa istikharah namanya. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku minta kemampuanmu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepadamu ya Allah dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau yang mentakdirkan aku tak bisa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang tahu aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, kemudian dia berkata, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau tahu anna hadal amra, bahwa urusan ini khairun li, baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam kesudahan urusanku, ajili amri wa ajili, dunia dan akhiratku, faqdurhu li, takdirkanlah itu untukku, wa yassirhu li, mudahkanlah dia untukku,
untukku, summa barik li fi, kemudian berkahilah aku di dalamnya, wa in kunta ta'lam anna hadal amra syarrun li, dan jika ya Allah engkau tahu bahwa ini perkara, ini urusan jelek bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik dalam agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, fi ajili amri au ajili, dunia dan akhiratku, fasrifhu anni, maka palingkanlah itu dariku ya Allah, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku dari hal tersebut, waqdur lil khaira haitsu kana, dan takdirkanlah untukku yang baik dimanapun kebaikan itu berada, summa ardini bih, kemudian ridhoilah aku di dalamnya. Nah, ini namanya Pak, doa istikharah. Jadi kalau kita istikharah baca doa ini, belum hafal Ustaz, boleh sambil dilihat, Allahumma inni astakhiruka bi ilmi, boleh. Nah, ini istikharah penting juga ini Pak. Ketika kita ada suatu urusan, kita minta pilihan kepada Allah, apalagi sulit kita memilihnya, minta pilihan sama Allah yang terbaik yang mana. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah berikan yang terbaik, Allah akan berikan yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salat istikharah ini 2 rakaat, dikerjakan ya baik di saat malam maupun di saat siang. Kapan kita ada hajat, ada suatu keperluan, ada urusan, maka kita istikharah. Kapan waktunya Ustaz? Boleh di malam hari, boleh di siang hari. Nah, ini namanya salat istikharah, 2 rakaat saja. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, asalnya sholat sunnah itu sama saja, 2 rakaat, salam itu sama asalnya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, ya, apa yang mudah kita baca dalam Al-Quran maka kita baca, niatnya saja yang beda. Kita niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat mana yang kita mau sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dari sholat sunnah yang juga dituntunkan oleh Nabi, ini juga sholat sunnah yang juga biasa kaum muslimin melakukannya, yaitu sholat sunnah kusuf dan khusuf, sholat gerhana. Sebagian ulama membedakan kusuf dan khusuf itu. Kalau khusuf gerhana matahari, kalau kusuf sholat gerhana bulan. Karena memang disyariatkan sholat sunnah di saat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, baik itu gerhana total atau gerhana sebagian. Nah, pokoknya kalau gerhana sholat sunnah itu. Nah, pernah terjadi di masa Nabi SAW sholat sunnah kusuf dan khusuf ini, dan ulama menegaskan bahwa sholat sunnah gerhana itu hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam hadits ini juga diajarkan bagaimana cara sholat gerhana itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, khosafati syamsu fi ahdi Rasulillah, terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Pernah terjadi di masa Nabi. Fasalla Rasulullahi bin nas, maka Rasulullah pun sholat gerhana mengimami manusia. Menunjukkan sholat gerhana itu, sholat gerhana dilakukan secara berjamaah. Faqama fa'atolal qiyam, lalu pun beliau berdiri dan memperpanjang berdirinya. Summa roka'a, setelah itu beliau ruku. Ya sama, dalam berdiri dia baca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Disunnahkan dia baca bacaannya yang panjang. Summa roka'a, lalu dia ruku. Fa'atolar ruku, lalu dia panjangkan rukunya. Jadi dia ruku tidak seperti ruku biasa, rukunya agak lumayan panjang. Summa qoma fa'atolal qiyam, lalu dia berdiri lagi, lalu dia perpanjang berdirinya. Nah, kata para ulama, dia baca lagi surat. Jadi bukan i'tidal sekedar baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, tidak, tapi dia baca lagi surat setelah itu. Nah, dia panjang berdirinya. Summa roka'a, lalu dia ruku lagi. Fa'atolar ruku, lalu dia memperpanjang rukunya. Wa waduna rukul awal, dan ini bukan ruku yang pertama, tapi ruku yang kedua. Menunjukkan bahwa sholat sunnah gerhana itu tiap rakaat itu 2 kali ruku, Pak. Nah, itu bedanya sholat gerhana itu. Satu-satunya sholat yang ada 2 kali rukunya dalam 1 rakaat, sholat gerhana. Sholat gerhana. Nah, kemudian setelah itu summa sajada,
lalu setelahnya dia sujud, fa'atola sujud, dan dia memperlama sujudnya, summa fa'ala fil raq'atis tsaniyah mislu ma fa'ala fil ula, lalu dia lakukan di rakaat yang kedua sama seperti di rakaat yang pertama, menunjukkan bahwa sholat sunnah gerhana itu 2 rakaat, setiap rakaat ada 2 kali ruku. Naam, setiap rakaat ada 2 kali ruku. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah Nabi SAW sholat sunnah gerhana, summan sorofa wa qadin jalati syamsu, dan ketika itu sudah selesai gerhana matahari, fa khotoban nas, maka Nabi berkhutbah. Menunjukkan ada khutbah untuk sholat gerhana. Khutbahnya setelah sholat, fa khotoban nas, Nabi pun berkhutbah di hadapan manusia. Fa hamidallaha, Nabi puji Allah, wa asna alaih, Nabi sanjung Allah. Summa qala, lalu Nabi bersabda dalam khutbahnya itu, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi, dia tidaklah gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang, tidak. Fa idza raaitum dalik, kalau kalian melihat gerhana, fada'ullaha, berdoa kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah kepada Allah, wa sallu, lakukanlah salat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. 4 yang diperintahkan sama Nabi, Pak. Kalau terjadi gerhana, apa? Berdoa, bertakbir, salat gerhana, banyak-banyak bersedekah. Itu yang dilakukan. Summa qala ya ummata Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi ayyazniya abduhu aw antazniya amatuh. Ya ummata Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, lau ta'lamuna ma'a'lam, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, la dohiktum qalila, niscaya kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan lebih banyak menangis. Apa yang dilihat oleh Nabi? Ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, salat sunnah gerhana itu ndak ada azan dan ndak ada iqamat. Iya, dan ini merupakan kesepakatan ulama. Dinukil kesepakatan ulama bahwa salat gerhana tidak ada azan, tidak ada iqamat. Terus bagaimana Ustadz mau memanggil dan mau mengumpulkan orang supaya sholat gerhana? Dituntunkan, disunnahkan untuk memanggil orang sholat gerhana, kita ucapkan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, sholat dikumpulkan, sholat ayo berkumpul. Itu yang disunnahkan ketika sholat gerhana. Itu cara memanggil orang, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan hal tersebut. Nah, ulama menyebutkan baik sholat sunnah gerhana matahari maupun sholat sunnah gerhana bulan, kaifiat dan tata caranya sama. Kaifiat dan tata caranya sama. Sholat gerhana bulan kita mungkin kita lakukan di malam hari, sementara gerhana matahari tentu kita lakukan di siang hari. Sholat sunnahnya sama, dan dengan cara menjaharkan bacaan oleh imam. Setelah dia sholat, maka imam disunnahkan untuk berkhutbah, menyampaikan khutbah sholat gerhana. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa lagi dari salat-salat sunnah yang diajarkan dan dituntunkan di dalam agama ini? Di antara salat yang dianjurkan adalah salatul idain, yaitu salat sunnah 2 Id. Salat sunnah 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga insyaallah sering kita kaji dan sering dibahas. Salat sunnah salat Id, ulama beda pendapat sebenarnya tentang hukum salat Id itu, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebagian ulama berpendapat wajib fardu ain, ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ulama beda pendapat terkait dengan salat Id itu, salat Idul Fitri ataukah salat Idul Adha. Tapi intinya ulama sepakat bahwasanya salat Idain, salat Idul Fitri maupun Idul Adha adalah salat yang disyariatkan, dan bahkan diperintahkan oleh Nabi dalam hadis Ummu Atiyah, umirna an nukhrija fil idain
al-awatiq wa dawatil khudur wa amaral huyat ayyatazilna musallal muslimin. Disuruh mengeluarkan ya untuk sholat id perempuan-perempuan, gadis-gadis pingitan supaya suruh keluar. Bahkan wanita yang haid disuruh keluar juga. Akan tetapi wanita yang haid tidak sholat, mereka hanya menyaksikan zikir dan bacaan serta doa kaum muslimin. Nah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Hafsah bintu Sirin dari Ummu Atiyah yang juga menerangkan tentang hal tersebut. Salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha waktunya sama seperti salat syuruk. Nah, waktu awal waktunya itu. Nah, awal waktunya itu. yakni ketika awal waktu salat duha. Awal waktu salat duha. Nah, dan salat Idain ini, salat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan sebagaimana yang dimaklumi sebanyak 2 rakaat, tetapi yang bedanya untuk salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha, di rakaat pertama ada namanya takbiratul zawaid, takbir tambahan. Di rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan di rakaat kedua 5 kali takbir selain takbiratul intiqal. Nah, bacaan yang disunnahkan di rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat yang kedua membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan saya kira ini solat yang sudah dimaklumi oleh banyak kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berikutnya solat sunnah istisqa. Solat istisqa. Nah, ini kalau kita di Indonesia mungkin jarang kita kerjakan ini, karena walhamdulillah hujan turun, naam ya, dan terus turun di negeri kita ini, walhamdulillah. Tapi di belahan negeri yang lain terkadang mereka perlu solat ini, solat istisqa, artinya solat minta hujan. Ketika terjadi musim paceklik, kemarau yang berkepanjangan, tidak turun hujan, di saat itu ya disunnahkan solat istisqa, solat minta hujan. Nah, solat minta hujan ini disyariatkan ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk solat istisqa, solat minta hujan. Dan di sana ada beberapa hukum yang terkait dengan masalah solat istisqa. Pertama, solat istisqa itu solat yang hukumnya sunnah dan disunnahkan. Nabi SAW ya pernah suatu hari keluar untuk solat istisqa hina bada hajibas syams, dan waktunya adalah waktu ketika mengerjakan solat id, yakni di awal waktu duha. Nah, itu waktunya solat apa? Solat istisqa. Nah, diterangkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dan selainnya, solat istisqa ini sama seperti solat id, tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Tidak ada azan dan tidak ada iqamat untuk solat istisqa, solat minta hujan. Berapa rakaat Ustaz? Berapa rakaat? 2 rakaat saja. Sama. Pelaksanaannya, kaifiatnya sama seperti solat id. Jadi solat istisqa itu ada 7 kali takbir di rakaat pertama, dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Bedanya dengan solat idain, kalau solat idain setelah solat kan ada khutbah. Kalau solat istisqa tidak ada khutbah setelah solat istisqa. Itu saja bedanya. Karena disebutkan bahwa Nabi ketika solat istisqa selesai, Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan putihnya ketiaknya Nabi. Saking tingginya Nabi mengangkat tangannya itu. Nah, betul-betul meminta supaya hujan turun. Dan disebutkan ketika Nabi sholat istisqa, lama kemarau panjang tidak turun hujan, ketika Nabi sholat istisqa seketika itu turun hujan lebat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang sholat istisqa. Kemudian apa lagi? Sholat janazah. Nah, ini kita bahas sholat-sholat yang yang dituntunkan di dalam agama, diantaranya juga sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah kan fardu kifayah. Memang dalam jenazah itu fardu kifayah namanya. Mulai dari memandikannya fardu kifayah, mulai dari mengkafaninya fardu kifayah, mulai dari mensolatkannya fardu kifayah, menguburkannya fardu kifayah. Makanya ibadah ini dikenal dengan fardu kifayah, karena semuanya fardu kifayah.
Nah, sholat jenazah ini yang paling bedanya. Dalam sholat jenazah itu ndak ada ruku, ndak ada sujud. Nah, kalau ada yang ruku dan sujud sholat jenazah, salah itu pasti. Karena yang namanya sholat jenazah ndak ada ruku, ndak ada sujud. Apa Ustadz? Yang ada cuman takbir saja. Yang ada cuman takbir. Sholat jenazah itu umumnya dengan 4 kali takbir dalam posisi kita berdiri. Disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa sholat jenazah itu sholat, kemudian makmum disunahkan dibagi menjadi 3 baris. Dibagi menjadi 3 baris ke belakang. Jadi tidak harus penuh ke samping kanan dan ke samping kiri, tapi disunahkan dijadikan 3 baris, 3 baris ke belakang. Nah, sunnahnya seperti itu. Kecuali kalau sudah terlalu banyak, ya tidak masalah sampai lebih dari 3 baris. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, imam mensolatkan jenazah, dilihat dulu jenazahnya laki-laki atau perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri tepat di sejajar dengan kepalanya jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, maka imam posisi berdiri tepat di tengahnya, tepat berada di tengah jenazah itu. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Nah, dalam sholat jenazah kita niat sholat jenazah, kemudian takbir yang pertama Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Dalam sholat jenazah tidak ada doa istiftah, langsung baca Fatihah. Tidak ada doa iftitah. Itu di takbir pertama. Takbir kedua Allahu Akbar, mengangkat tangan lagi, baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Kemudian takbir yang ketiga, disitulah kita membaca doa jenazah. Doanya bagaimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nari. Nah, itu sholat jenazah. Ada beberapa lafaz sholat jenazah. Itu kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan tinggal dirubah domirnya, Pak. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, itu kalau jenazahnya perempuan. Jadi lihat-lihat juga jenazahnya ini laki atau perempuan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Boleh juga membaca doa yang lain. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal islam. Kemudian di takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dalam satu riwayat salamnya sekali aja, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Nah, itu namanya sholat jenazah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan sholat-sholat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Secara ringkas sebenarnya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.